Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Amrin dengan NIM 2214240013. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah kebijakan publik yang saya sebut nama beliau dengan hormat Bapak Dr. Roni Lukun SPD MSc. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak kebijakan kartu pekerja terhadap peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia. Kebijakan kartu pekerja menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap berbagai jenis pelatihan yang relevan dengan perkembangan dunia kerja. Program ini muncul sebagai respon terhadap perubahan besar yang terjadi di berbagai sektor industri. Teknologi berkembang cepat, otomatis meningkat, dan kebutuhan tenaga kerja berubah dari waktu ke waktu. Kondisi ini menuntut pekerja Indonesia untuk terus meningkatkan keterampilan agar tidak tertinggal, sekaligus mampu bersaing dengan tenaga persaingan global semakin ketat. Tujuan utama hadirnya kartu pekerja adalah memastikan bahwa setiap orang, baik pencari kerja, pekerja aktif maupun mereka yang terdampak PHK, memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Pelatihan yang tersedia juga cukup beragam, mulai dari keterampilan teknis, vokasi hingga bidang yang berkaitan langsung dengan teknik global. Lebih dari sekedar menambah kemampuan baru, program ini mendorong peserta untuk mengembangkan pola pikir yang adaptif dan siap belajar hal-hal baru, sebuah kemampuan yang semakin dibutuhkan dalam dunia kerja modern. Selanjutnya, dampak dari program ini terlihat pada meningkatnya kompetensi masyarakat yang mengikuti pelatihan tersebut. Banyak peserta yang awalnya tidak memiliki keterampilan khususnya kemudian mampu menguasai bidang yang baru dapat langsung diterapkan dalam pekerjaan. Misalnya, mereka yang mengikuti pelatihan digital marketing mulai memahami cara memanfaatkan media sosial untuk bisnis. Peserta lain yang mengambil pelatihan otomotif kini lebih tampil dalam mengenai pekerjaan teknis. Bahkan di bidang teknologi informasi, peserta yang sebelumnya tidak akrab dengan dunia komputer melalui memahami dasar-dasar coding dan troubleshooting. Pencapaian ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan dari peserta, tetapi juga membuat mereka memiliki nilai tambah di mata perusahaan. Sertifikat yang diperoleh setelah pelatihan pun menjadi bukti kompetensi dapat meningkatkan peluang mereka dalam proses rekrutmen. Selanjutnya, program ini juga membawa dampak lebih luas terhadap daya saing tenaga kerja Indonesia. Dengan kemampuan baru yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar, peserta dapat memanfaatkan diri mereka dalam posisi yang lebih baik dalam mencari pekerjaan maupun mempertaruhkan posisi yang sudah dimiliki. Teknik sedikit yang berhasil meningkatkan pendapatan setelah mengikuti pelatihan, bahkan beberapa mampu memulai usaha sendiri dengan memanfaatkan keterampilan baru tersebut. Artinya, kartu pekerja tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga mendukung peningkatan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat. Namun, keberhasilan program ini tidak berarti pelaksanaannya bebas dari tantangan. Salah satu masalah yang sering muncul adalah ketidaksesuaian antara pelatihan yang tersedia dan kebutuhan nyata di industri. Pada beberapa kasus, peserta memilih pelatihan yang populer tetapi tidak benar-benar dibutuhkan oleh pasar kerja di wilayah mereka. Hal ini membuat keterampilan yang diperoleh tidak selalu berdampak langsung pada kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, kualitas lembaga pelatihan yang terlibat dalam program ini masih belum merata.
ada lembaga memiliki infrastruktur kompeten, metode pembelajaran yang interaktif dan fasilitas yang memadai. Namun ada pula lembaga yang masih menggunakan metode pembelajaran yang kurang efektif dan materi yang tidak diperbarui sesuai perkembangan industri. Perubahan ini membuat hasil pelatihan beragam sehingga tidak semua peserta mendapatkan manfaat dengan tingkat yang sama. Tantangan lainnya muncul dari keterbatasan akses terutama di daerah terpencil. Pelatihan daring membutuhkan koneksi internet yang stabil dan perangkat yang memadai, sesuatu yang belum tentu dimiliki oleh peserta di berbagai wilayah. Banyak peserta di daerah 3T menghadapi hambatan teknis yang membuat mereka sulit untuk mengikuti pelatihan secara optimal. Masalah ini sering kali membuat kesenjangan kompetensi antara peserta di wilayah maju dan wilayah tertinggal semakin lebar. Selain itu, pendamping setelah pelatihan juga belum berjalan secara maksimal. Banyak peserta yang telah menyelesaikan pelatihan dan mendapatkan sertifikat tetapi tidak tahu langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Tanpa bimbingan dalam menyusun CV, cara lowongan kerja yang sesuai atau menerapkan keterampilan ke dunia usaha, dampak pelatihan menjadi kurang optimal, padahal pendamping pasca pelatihan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan keterampilan baru dengan peluang kerja yang nyata. Dari sisi lain, pengolahan evaluasi terhadap lembaga pelatihan yang efektivitas materi juga perlu diperkuat. Pemerintah perlu memastikan bahwa penyedia pelatihan mempengaruhi kurikulum sesuai kebutuhan industri yang menggunakan metode pembelajaran yang efektif. Mekanisme pengawasan yang lebih ketat akan membantu memastikan bahwa standar mutu diterapkan secara konsisten di seluruh lembaga pelatihan. Melihat keseluruhan gambaran ini, Kartu Pekerja sebenarnya sudah memberikan kontribusi besar bagi peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia. Program ini membuat akses yang lebih luas, memberikan kesempatan belajar yang mungkin sebelumnya tidak dapat dijangkau, serta meningkatkan kualitas dan kepercayaan diri masyarakat dalam memasuki dunia kerja. Namun, untuk memastikan program ini memberikan manfaat yang benar-benar maksimal, perbaikan dalam berbagai aspek masih diperlukan. Kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan industri, pemerataan akses bagi seluruh masyarakat, peningkatan kualitas lembaga pelatihan, dan dukungan pasca pelatihan adalah hal-hal yang perlu dapat diperhatikan lebih. Jika tantangan ini dapat diatasi, Kartu Pekerja berpotensi menjadi instrumen yang jauh lebih efektif dalam menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di era yang terus berubah. Program ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas individu, tetapi juga memperkuat daya saing bangsa di tingkat global. Program Kartu Pekerja pada dasarnya lahir sebagai jawaban atas perubahan besar di dunia kerja, teknologi yang berkembang cepat, dan kebutuhan industri yang terus bergeser menuntut masyarakat untuk memiliki keterampilan yang lebih relevan. Mulai program ini, pemerintah berupaya memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pencari kerja, pekerja aktif, dan mereka yang terdampak. Meningkatkan kemampuan yang sudah dimiliki. Pelatihan yang disebabkan cukup bervariasi sehingga peserta bisa memilih bagian yang paling sesuai dengan kebutuhan atau minat mereka. Manfaat program ini terlihat dari meningkatnya kompetensi peserta setelah mengikuti pelatihan. Banyak yang awalnya tidak memiliki keterampilan khusus kemudian mampu menguasai bidang baru, mulai dari digital, marketing, otomotif, hingga dasar-dasar teknologi informasi. Selain itu, memberi bakal keterampilan
Program ini juga membuat peserta lebih percaya diri dan lebih siap bersaing dengan pekerja lain. Sertifikat kompetensi yang mereka dapatkan menjadi nilai tambah saat melamar pekerjaan atau mengembangkan usaha mandiri. Meski demikian, masih ada beberapa tantangan yang perlu ditangani agar manfaat program benar-benar optimal. Beberapa pelatihan belum selaras dengan kebutuhan industri di daerah tertentu, sehingga keterampilan yang diperoleh tidak selalu dapat langsung diterapkan. Kualitas lembaga pelatihan juga belum seragam dan peserta di wilayah terpencil kerap terkendala akses internet serta fasilitas pendukung. Selain itu, pendampingan setelah pelatihan masih kurang, sehingga banyak peserta yang belum tahu langkah-langkah konkret untuk memanfaatkan keterampilan barunya. Secara keseluruhan, Kartu Pekerja sudah memberikan kontribusi yang berarti dalam peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia. Program ini membuka kesempatan belajar bagi banyak orang dan membantu mereka mempersiapkan diri menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berubah. Namun, agar program ini benar-benar mampu membawa dampak besar perbaikan dalam hal kesesuaian pelatihan, pemerataan akses, peningkatan mutu lembaga pelatihan, dan pendampingan pasca pelatihan perlu menjadi perhatian. Jika aspek-aspek ini diperkuat, Kartu Pekerja berpotensi menjadi program yang lebih efektif dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten, mandiri, dan siap bersaing di tingkat global. Sekian penjelasan video dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.